Harapan Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Haleluya, firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara, mari sebelum baca, mari kita berdiri semua dalam rangka menghormati membaca firman Tuhan di bagian awal ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Lanjut. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, Ya. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua. 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Kita mau menang seperti Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan Dia duduk di sana telah melewati satu perjalanan panjang. Dia silakan duduk. Walk by faith. Dia telah hidup dengan iman. Ingat bahwa Yesus selama di bumi dia tidak menggunakan kealahannya. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Kealahannya, keilahiannya ia tidak gunakan. Sehingga saudara-saudara perlu tahu bahwa ketika Yesus hidup 33,5 tahun di bumi, ia total dalam keadaan sebagai manusia 100%. Kealahannya ada, tetapi lagi dikosongkan dan tidak digunakan. Tidak digunakan bukan berarti tidak ada, ya. Kalau saudara tidak menggunakan, saudara punya jasnya masih ada, tapi tidak digunakan. Nah, kalau saudara tidak pakai mobil saudara, mobilnya masih ada, tapi mobilnya tidak digunakan. Kealahan Yesus, keilahian, kemahakuasaan, kemampuan mengetahui, kemampuan untuk berkuasa atas sesuatu, kemampuan untuk hadir di mana-mana, tidak keluar dan tidak ditanggalkan, tapi tidak digunakan. Nah, itu sebabnya saudara, ganti daripada semua itu, maka Tuhan Yesus menggunakan hidup oleh iman. Karena orang benar, katakan orang benar, harus hidup oleh iman. Karena orang benar yang tidak hidup oleh iman bukan orang benar. Ulangi. Orang benar yang tidak hidup oleh iman bukan orang benar. Karena orang benar yang benar adalah hidup oleh iman. Haleluya. Nah, kalau kita bicara perlombaan, berarti ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau perlombaan berarti ada perubahan posisi. Masih ingat ayatnya bahwa ada yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini kalau selama hidup masih syukur kalau masih hidup, karena masih bisa berubah posisi, masih bisa mengejar. Tapi kalau sudah mati, kemudian posisi ada di belakang, itu masalah. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa perlombaan ini, ayat ini tadi disebutkan perlombaan yang diwajibkan. The race that is set before us, sesuatu yang telah disetting. Saudara punya handphone, setting pabriknya adalah untuk memanggil lewat nomor handphone. Setting awalnya, setting pabriknya adalah untuk apa? Untuk calling. Ya, untuk calling, bukan untuk TikTok, ya. Karena kalau saudara handphone keluar dari pabrik, TikTok sudah langsung ada di dalam? Belum, harus di-install. Semua yang harus di-install berarti itu bukan di-setting dari pabrik. Nah, kita dari pabrik, sejak kapan kita keluar dari pabrik? Sejak kita lahir baru, sejak itu kita di-set, ya, di-setting atau the race that is set before us, atau the race set that is set before me, itu disetting, diatur, dirancang, dan kata Indonesianya mengatakan wajib. Wajib kalau tidak pakai B, boleh dimakan. Tapi kalau wajib artinya sesuatu, setiap kata wajib berarti kalau dikerjakan ada istilahnya rewardnya. Dan kalau tidak dikerjakan ada punishment. Itu kata wajib. Wajib militer. Kalau saudara kerjakan dapat promosi, naik pangkat. Tapi kalau saudara menolak, saudara akan mengalami sanksinya, ya.
sanksi. Tentara, tidak mau harus tetap jadi tentara. Sebab kalau keluar namanya distorsi atau apa namanya? Desersi, desersi bukan distorsi. Desersi itu ada sanksi. Jadi perlombaan iman tidak bisa pilih. Katakan amin. Perlombaan iman tidak bisa pilih karena ini adalah sesuatu yang wajib atau kewajiban atau harus ada pada saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita melihat tantangan dan harapannya bagi pribadi dan bagi gereja lokal kita. Saya melihat saudara, perlombaan iman ini sangat menarik karena banyak penonton. Banyak apa? Banyak penonton. Ada mengelilingi, ada cloud of witnesses, orang-orang yang menjadi saksi. Kalau sudah perhatikan, orang-orang yang menjadi saksi bukan hanya di bumi. Lihat pasal 11. Pasal 11 semua yang disebut tokoh-tokoh itu adalah disebut saksi iman. Saksi iman. Nah, mereka sudah mati, tetapi mereka dapat melihat perlombaan kita. Mereka bisa melihat perlombaan kita, dan mereka sedang menunggu kita karena kemenangan kita adalah kegenapan mereka. Nanti kita di waktu yang akan datang belajar itu. Kemenangan mereka adalah ayat 40. Coba pasal 12 ayat 40. Ayat sebelumnya di pasal 12 ayat 40 di pasal 11. Coba lihat. Ibrani 11 ayat 40 kan sebelumnya itu adalah ayat sebelum dari pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita artinya sebelum kita selesai perjuangan, kita tidak akan direkap satu kali dengan mereka. Mereka tidak akan direkap bersama-sama dengan kita. Artinya kalau pembukuan ini bulan 1 sampai bulan 11 sudah lengkap semuanya. Tetapi kita yang ada di bulan 12, kita punya perjuangan kan belum tutup buku, toh? Kita punya perjuangan di bulan 12 lagi ditunggu oleh banyak saksi. Yang mereka berharap kita menang. Mereka berharap kita sukses. Amin. Mereka berharap kita tidak berpindah posisi ke belakang. Jadi ketika mereka mengharapkan itu saksinya, mereka banyak saksi itu pasal 11 yang sedang memerhatikan kita, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih hidup di sekitar kita, dan mereka adalah saksi-saksi. Dan ada saksi bagus, ada saksi penonton, ada supporter dan ada anti support, dan ada yang bukan supporter. Nah, jadi kalau bola kaki ada yang dukung Arema, ada yang dukung Amera, ya kira-kira begitu. Jadi ada lawan, ada kawan. Jadi ketika kita dalam perlombaan iman, jangan lupa tidak ada orang bisa hidup selama di bumi dengan Kristus tanpa harus hidup dengan iman. Jadi orang tidak bisa bersama Kristus seterusnya kalau dia tidak hidup dengan iman. Katakan amin. Dan kemudian kita diminta, kata yang ada di sini, dengan penuh ketekunan. Ketekunan kata Inggrisnya endurance. Endurance artinya tekun, sabar, telaten. Saya perhatikan kalau orang-orang suku tertentu kalau berjual bakso, dari pertama berjual bakso sampai kiamat berjual bakso. Namanya endurance, telaten. Ada suku tertentu minggu ini jual pilutuan, minggu depan jual mie, minggu depan jual bakso, berputar lagi jual gado-gado. Tidak tahu identitasnya. Buka cepat, juga tutup cepat. Saya tertarik dengan ada satu rumah makan di Manado. Saya masih kecil, dia sudah ada. Sampai sekarang kita sudah besar, dia masih ada. Apa namanya? Serisol. Dia bertahan dengan dia punya menu. Menunya apa? Bubur. Satu kali untuk selama-lamanya tetap setia dengan bubur. Dan itulah contoh. Dan apakah orang bisa sukses dengan seperti itu? Bisa eksis. Daripada kita pindah-pindah dalam pengertian jenis bisnis dan tidak tetap dan tidak menentu, akhirnya kita tidak dapat apa-apa karena semua cuma coba, ya?
Semua cuma tes semua, habis dites semuanya. Coba tekuni satu hal, maka saudara akan jadi profesor di situ. Orang-orang ahli di Amerika, kalau dia ahli bata macis sampai mati dia ahli bata macis, dan itu membuat dia smart di situ. Tidak ada saingan, karena apa? Dia tekun. Di iman juga kita harus begitu. Katakan amin. Di iman tidak boleh iman tahun lalu kita kencang, iman tahun ini kita kendor. Iman tahun lalu kita berapi-api, iman tahun ini kita berasap-asap. Jadi iman tidak boleh berubah, karena ini adalah perlombaan. Saudara, bahasa saya sudah ulang-ulang, berlari dengan orang berlari saja kita masih bisa ketinggalan, apalagi kita berjalan dengan orang berlari. Setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi perlombaan ini ada Tuhan Yesus di ujung finish sana. Dia adalah finisher, dia yang melihat dari garis finish. Dia yang melihat saudara, apakah penderitaan, pergumulan, kegalauan, kesedihan saudara dia tahu? Dia tahu. Apakah sakit hatimu, kecewamu dia tahu? Dia tahu, tapi dia bilang, aku juga pernah mengalami seperti itu, adik. Amin. Aku juga telah pernah melewati Via Dolorosa, bukan? Aku telah pernah melontari batu. Aku telah pernah diludahi. Aku telah pernah dengan mahkota duri diketok pakai bambu. Dengan mereka yang menghina saya, membagi-bagi baju saya. Apakah saudara menderita? Ya, tapi Yesus juga menderita. Haleluya. Hanya saja yang membuat perbedaan antara Yesus dan kita, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah sakit hati. Yesus tidak pernah balas dendam. Yesus tidak pernah simpan hati. Itu sebabnya kita mau jadi serupa Dia. Supaya kalau serupa Dia, luar biasa, Bapa itu senang sekali punya anak seperti Yesus. Bapa pengen saudara-saudara dan saya serupa Kristus, karena seperti itu nanti kita hidup oleh karena iman. Saya kasih sebuah contoh. Saudara dari istana Buckingham di England, saudara tiba-tiba diutus oleh karena satu misi, tinggal di sebuah pulau 3 bulan tanpa makanan, tanpa tempat tidur, tanpa fasilitas. Saudara bisa tahan 3 bulan tanpa segala sesuatu? Biasa di istana, biasa AC, biasa ke kursi empuk, makan disiapin, tidur bantal empuk digantiin spraynya. Tinggal di hutan 3 bulan tanpa handphone, tanpa signal, tanpa internet. Kalau saudara tahan, saudara luar biasa. Sedang orang level di bawah mau masuk di begitu, orang datang, apalagi kalau dari atas. Tapi Yesus luar biasa. Dari level yang maha tinggi, dia turun kepada yang maha rendah. Tapi dia hidup bukan karena kemahakuasaannya, tapi dia hidup dari iman kepada iman. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita mencontohi dia, masuk akal. Kalau kita mencontohi dia, saudara tidak bisa mencontohi orang yang tidak pernah mengalami apa yang saudara sedang pelajari. Setuju dengan saya? Katakan amin. Saudara tidak bisa belajar buat bakso kepada orang yang membuat siomay. Haleluya. Jadi kita mau beriman, kita belajar kepada Yesus. Haleluya. Yang pertama, tantangan dan harapan daripada iman. Saudara, yang pertama, iman itu bergumul dengan apa yang mata kita lihat. Hati-hati dengan apa yang mata saudara lihat. Karena Kejadian 13 ayat 9 sampai 18, saudara dibaca karena bantuan layar tidak ada. Kejadian 13 ayat 9 sampai 18. Kalau ini tantangan ya. Kalau saudara, minta maaf ya, kalau di dunia ini tidak ada yang kelihatan di mata, maka iman itu tidak terlalu bergumul. Betul? Orang buta lebih kurang pergumulan daripada orang yang melek. Betul? Orang buta lebih minim pergumulannya daripada orang yang melek. Jadi orang melek akan dikalahkan oleh orang yang mata melek. Maksudnya mata yang rusak itu lebih ringan menghadapi hidup daripada kita yang mata terbuka. Karena ada keinginan mata, bukan? Nah, keinginan mata banyak orang salah di situ. Nah, kalau orang buta, keinginan telinga mungkin. Oke, baca. Minta maaf agak panjang ayatnya, tapi ini tidak bisa dipisah supaya kita bisa tangkap ceritanya. Silakan. Firman Tuhan Kejadian 13 ayat 9 sampai yang ke-18. Ya.
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lihat dia apa tadi? Pertama pandang baru lihat. Bila ku pandang ini dunia, lanjut. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Ya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Oke. 13. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sampai situ dulu, cukup. Terima kasih. Saudara lihat Abraham dan Lot ketika gembalaan mereka itu makin banyak, maka terjadilah konflik dan seharusnya saudara-saudara, konflik itu karena Lot ini kan cuma nebeng pada Abraham, dan Lot ini diberkati karena Abraham. Jadi seharusnya kalau terjadi harus pemisahan atau memilih, maka Lot itu harus mendahulukan Abraham dalam memilih. Satu, karena dia yang ngajak Lot. Yang kedua, dia adalah orang tua dari Lot, orang tua paman. Jadi level Abraham adalah orang tua. Jadi kalau memilih harusnya orang tua lebih dulu. Itu etika, ya. Tapi Abraham membiarkan Lot memilih lebih dulu. Dan kemudian ketika Lot memilih, katakan ketika Lot memilih, saudara lihat Abraham dan Lot sama-sama pakai mata. Tapi bedanya di mana? Saya tunjukkan bedanya. Lot melihat tanpa firman sebelumnya. Oke, beda. Tapi Abraham melihat sesudah firman datang. Beda. Saudara melihat karena Tuhan memberi firman, itu iman. Tapi kalau saudara melihat tanpa firman, itu nekat namanya. Jadi sesuatu yang namanya iman, tantangannya adalah kita bergumul dengan apa yang kita lihat. Saudara, semua orang akan mendukung Lot karena Lot melihat taman Tuhan. Tapi Tuhan tidak dukung karena taman Tuhan. Dia gabungkan dengan seperti taman Tuhan dan seperti negeri Mesir. Negeri Mesir dan taman Tuhan, dua hal tidak boleh dicampur. Seperti minyak dan air jangan dicampur. Terang dan gelap tidak boleh dicampur. Itulah mata dari Lot. Karena yang paling penting bagi Lot adalah tanah subur, tanah hijau, rumput hijau, banyak air. Bagi Abraham tinggal dapat sisa-sisa kasihan. Tapi saudara, walaupun sisa, katakan walaupun sisa, tapi kalau dasarnya adalah firman. Saudara lihat, saudara, ujung cerita Lot dan ujung cerita Abraham luar biasa. Abraham menjadi bapa orang beriman seluruh dunia. Tapi Lot kisahnya, beruntun kisah Lot, saudara-saudara, sangat menggemaskan. Yang pertama Lot punya cerita adalah dia memilih Sodom dan Gomora. Dan kemudian ia di Perjanjian Baru ditulis, ia tersiksa di sana karena dia harus sebagai orang benar harus hidup di antara orang fasik. Betul? Tersiksanya Lot itu dia tidak berdaya sampai malaikat datang pada Abraham. Ini kejahatan Sodom dan Gomora sudah menyentuh hadirat Tuhan. Ingat, beberapa dosa belum dihukum gara-gara belum sampai porsinya menyentuh. Dan kalau dia menyentuh, murkanya seperti tombol itu terbuka dan tercurah. Nah, ketika Lot itu saudara-saudara disyafaati, ya, betul tak? Disyafaati oleh Abraham. Kalau ada 50 di sana, enggak. Kalau ada 50, apa 5? No. Kalau ada 50 kasihan, tidak. Kalau ada 35, minta maaf. Saya bertanya lagi, kalau ada 30, tidak. Kalau ada 25, tidak. Kalau 20, tidak, minta maaf, kita minta izin bertanya lagi. Abraham bilang, karena dia ingat Lot kasihan.
Kalau ada 10 terakhir dia bertanya, kalau ada 10 aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi kenyataannya cukup 10? Hanya berapa? Hanya 4. Bahkan 4 pun satu flokel. Betul? Karena matanya tertuju kepada bukan mata istri Lot, matanya tertuju kepada materi. Halo. Jadi tidak cukup 10, akhirnya datang dan dengan cara mereka evakuasi, dikeluarkan supaya mereka tidak turut dihukum. Karena Abraham bilang, adakah orang benar turut dihukum bersama orang fasik? Tidak. Jalan keluarnya, keluarkan mereka. Haleluya. Hasil akhir dari iman, saudara, yang hanya menggunakan mata, hanya menggunakan ketertarikan dari apa yang kita lihat, apa yang ini sudah juga mewakili telinga, sudah juga mewakili selera. Saudara, ada banyak yang saya pilih tidak memang menarik di mata, tidak populer untuk dipilih, tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin menguntungkan. Tapi kalau pilihan itu sesuai firman, itulah iman. Ya, jadi kita berjodoh dan kalau cantik, tapi puji Tuhan untuk istri paling cantik dari semua orang pernah saya temukan. Haleluya. Nah, amin. Biar orang berpasangan biasa-biasa saja, tapi dia cinta Tuhan. Itu iman. Dia takut Tuhan. Kalau saudara melihat berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata dan tidak berdasarkan apa yang dilihat oleh firman, itulah tantangan dari iman. Tantangan dari iman. Tetapi saudara, saya ingat satu ayat. Inilah harapan. Katakan harapan. Saudara kan tidak mungkin mempunyai atau tidak mungkin memasang kacamata riben. So tidak melihat apa-apa lagi karena kita dikodratkan bisa melihat kecuali orang buta. Tetapi saudara-saudara, kita tidak hidup oleh karena melihat. Tetapi kita hidup karena kita percaya atau karena kita beriman. Nah, iman adalah, katakan iman adalah titik awal pertama sesudah logika tidak sanggup. Iman adalah titik awal pertama ketika logika sudah tidak sanggup. Bagaimana masuk akal Abraham tinggal batu-batu yang dia pilih? Sisa-sisa dari hasil pilihan Lot, Abraham tidak tinggal dapat tanah Kanaan. Yang ternyata, saudara, sekarang ditemukan hampir setiap batu di tanah Israel itu ternyata mengandung tembaga, mengandung ini, mengandung itu, cuma batu. Nah, saya pernah ada bawa batu dari sana, tapi batu itu hilang. Nah, saya mau arahkan sudah punya mata. Jangan menarik atau memilih sesuatu berdasarkan ketertarikan mata saja. Katakan haleluya. Tapi harus berdasarkan kata firman. Karena kata firman lebih strong, bahkan yang paling kuat, yang sebenarnya yang paling mendasar. Iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman kita bisa bermasalah kalau iman dasarnya berbeda dengan firman. Saat firman datang, Abraham bertindak. Sebelum firman datang, Lot sudah bertindak. Hasil akhirnya, lihat, Sodom dan Gomora sampai sekarang tinggal menjadi laut mati. Tidak ada satu kehidupan di sana. Cuma ada garam yang sangat tinggi. Dan maaf, tidak ada makhluk hidup. Plankton pun tidak hidup. Dalam konteks kita Manado, sedang satu gonone tidak ada di dalam laut mati. Karena hasil akhir daripada pilihan Lot. Kemudian yang kedua, saya sudah lihat ada tiang atau batu yang dianggap adalah istri Lot yang menjadi tiang garam. Akibat salah memilih dan tidak menggunakan iman, jadilah istri Lot tiang garam. Kenapa? Hatinya sudah terpaut pada harta. Saudara bisa terima enggak? Saudara sedang berlari ke arah A5. Sementara saudara di rumah ada Auto Fortuner, ada Auto Alphard, ada saudara punya rumah tingkat 7 tingkat, saudara punya emas dan segala sesuatu ada di rumah. Sementara saudara diperintah oleh gembala, ayo lari ke A5. Kemudian sementara api turun di rumah saudara. Semua hartamu, peliharaanmu, bebekmu, anjingmu dan semuanya di rumah itu sedang dihujani oleh belerang. Saudara tahan dan tidak melihat ke belakang. Kalau hatimu ke Tuhan, kau tahan. Tapi kalau hatimu ke materi, kau tidak tahan.
Haleluya. Kita butuh materi, ya, tapi iman kita tidak karena apa yang kita lihat secara material. 2 Korintus 5 ayat 7. Coba lihat ayat yang pertama ini. Saudara bergairah bilang haleluya. Tuhan semangat dan puji Tuhan. Ayo lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Lihat tadi tantangannya, karena kita harus melihat dan kita akan tertarik oleh pilihan-pilihan seperti Lot. Tapi harapannya adalah Tuhan kasih potensi. Firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yes. Ya. Kalau cuma karena melihat orang bisa hidup, maka selesai semua itu. Tetapi puji Tuhan ada harapan. Amin. Oleh iman 10 kusta sembuh. Oleh iman laut kosong terbelah. Oleh iman mulut singa dikatup. Oleh iman dapur api tidak membakar Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau sudah lihat dengan matamu dan api dipanaskan 7 kali, siapa sanggup? Tapi oleh iman api tidak membakar satu ujung rambut pun Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi tantangannya kita melihat kenyataan hidup memang tidak selalu mendukung. Tetapi harapannya orang yang hidup oleh iman, mereka tidak akan terkalahkan. Mereka yang hidup oleh iman, bahkan iblis pun tidak akan dapat mengganggu mereka. Karena hidup oleh iman. Sebentar saya bahas itu. Jadi poin yang pertama, tantangannya karena apa yang kita lihat dengan mata. Saudara jangan terpesona dengan apa yang kita lihat dengan mata. Karena yang kelihatan adalah yang kelihatan adalah sementara yang kelihatan adalah kekal. Pegang itu prinsip. Haleluya. Yang kedua, tantangan dan harapan dari iman. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut, ke Firaun. Dengan siap sedia berperang perjalanan orang Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Iman punya tantangan adalah Tuhan tidak bawa kita ke jalan yang kita suka. Haleluya. Tuhan tidak bawa kita ke jalan konvensional. Harusnya ke Israel mungkin 2 minggu saja perjalanan karena pernah dilewati oleh Yakub waktu dibawa ke Mesir oleh Yusuf. Jalan itu yang digunakan ketika orang datang, putra-putra Yakub datang membeli makanan ke Yusuf, melewati jalan itu bukan? Dan kenapa Tuhan tidak bawa pulang mereka melewati jalan yang itu? Saya tahu Tuhan punya maksud jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Karena jauh sebelum mereka berjalan, Tuhan sudah tahu mereka punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Kalau mereka melewati jalan itu, waktu ada pergumulan di tanah Kanaan dengan orang Amalek, mereka begitu mudah akan kembali, mereka begitu mudah akan pulang. Bahasanya begini, saudara-saudara, kalau ikut Tuhan kemudian enak-enak saja, dan kemudian saudara melihat dunia juga enak, saudara akan tertarik kembali ke dunia. Tapi kalau saudara dalam Tuhan diproses, saudara akan berbahasa begini, ya sedang dalam Tuhan saja menderita, apalagi balik ke dunia. Ada satu ibu bilang, kita semua tinggalkan Tuhan. Pendeta bilang, silakan coba itu. Kan pendeta selalu bilang, jangan ibu, jangan, kesian, jangan. Pendeta itu bilang, coba ibu, silakan coba. Kenapa? Menderita di dalam Tuhan berat mana dalam menderita di dunia? Menderita di dunia lebih berat daripada menderita dalam Tuhan. Karena menderita di dalam perjalanan Israel ada tiang awan, tiang api. Tapi menderita di luar tiang awan dan tiang api memang kering kerontang orang. Sampai di tanah Kanaan Tuhan turun. Kenapa? Iman berjalan bukan menurut saudara-saudara jalan kita dan waktu kita. Saya percaya kalau saudara begini bahasanya, kalau saudara tidak hidup menurut jalan dan waktu, atau sesudah percaya tidak lagi hidup, saudara butuh iman. Halo, ulang.
Kalau habis percaya, seseorang habis percaya hari Rabu, dia mati hari Kamis, dia butuh iman? Tidak perlu, karena iman dibutuhkan dalam perjalanan. Katakan, kita beriman karena perjalanan panjang. Kalau tidak ada perjalanan, habis percaya langsung mati, selesai. Saya tanya, iman, harap, dan kasih, mana yang bertahan sampai surga? Iman, harap, kasih, yang bertahan sampai surga mana? Kasih. Iman cuma selama hidup di bumi. Betul atau betul? Jadi selama hidup di bumi tidak beriman, kita akan trouble terus. Karena tidak mungkin kita berjalan tanpa iman. Haleluya. Jadi Tuhan bawa kepada satu proses supaya iman itu bakalan hidup terus menerus bergantung kepada tuntunan Tuhan. Amin. Lagi, iman artinya hidup terus menerus bergantung kepada tuntunan Tuhan. Saudara saya sudah bilang kepada kita, saudara beriman, minta dia mati dong hari ini, bahkan selesai. Iman tidak sampai di surga. Halo, kita tidak perlu beriman waktu masuk surga. Waktu sudah masuk surga, perlu iman. Yang akan jalan terus adalah kasih. Pengharapan berhenti. Iman mau lihat ayatnya, lihat dulu. 1 Korintus 13 ayat 13. Artinya, kalau kau masih hidup, saya masih hidup di bumi, selama itu iman dibutuhkan. Karena sesudah sampai tiba di finish, iman tidak dibutuhkan. Jadi pergumulannya, iman dibutuhkan karena masih ada perjalanan hidup. 13. Firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tunggu, ada ayat yang bilang akan berlalu, tapi kasih kekal. 8. Ya, apa? Coba baca. Firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan Bahasa akan berakhir. Bahasa roh. Pengetahuan akan lenyap. Ya. Lanjut. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan buat kita tidak sempurna. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, kembali. Fokusnya adalah iman adalah komoditas yang kita butuh selama hidup ini masih ada. Selama hidup masih berjalan. Perjalanan ini tanpa iman tidak mungkin kita tiba. Karena Yesus pun hidup oleh iman. Haleluya. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi tantangannya adalah karena kita masih hidup di bumi ini, maka kita perlu hidup oleh iman. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, Allah kita salah satu karakternya, sifat pribadinya adalah Allah Immanuel. Kata Immanuel artinya bukan dia cuma ada di sekitar kita, tapi Immanuel artinya dia ada menyertai kita dari dalam kita. Kata Immanuel sebenarnya artinya di dalam, bukan di sekitar. Nah, jadi ketika kita beriman, luar biasa. Allah di dalam kita. Allah menyertai kita. Allah Immanuel. Yang penting berjalanlah menurut jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Memang tidak mudah berjalan di padang gurun, tetapi tidak ada pilihan lain. Jalannya sempit, kalau konteks lain, jalannya harus pikul salib. Tetapi pikul salib kalau dengan kekuatan sorga ringan mana? Haleluya. Kalau saudara pikul beban di dunia tanpa kekuatan sorga, saudara pikul salib dalam kerajaan Allah dengan kekuatan sorga ringan mana? Ringan di kerajaan Allah walau pikul salib. Yes. Katakan amin. Saya berkaitan dengan ayat ini karena ternyata saudara-saudara, kau boleh kuat iman, tapi ingat, imanmu tidak boleh berhenti di hari kemarin. Karena hari ini kau masih hidup. Imanmu kau tidak boleh berhenti di tahun lalu, karena tahun ini kita masih hidup. Jadi kita masih harus terus berjalan hidup oleh iman. Tantangan kita adalah waktu. Saya tanya saudara, ada bahasa Inggris, sini ada konsultan bahasa Inggris, faith. Iman, betul? Kemudian kalau kata setia apa? Faithful. Jadi kalau faith dan full dipisah, ada faith dan ada full. Jadi kalau saudara punya iman,
setelah diartikan faithful, setia. Setia itu bergumul dengan apa? Waktu. Saudara tidak bisa bilang seseorang setia kalau dia berhenti tahun lalu. Tahun ini sudah tidak. Itu tidak masuk faithful. Mau imanmu penuh? Amin. Bergumul dengan waktu. Amin. Mau imanmu lengkap? Mau imanmu utuh? Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti hadapan Tuhan. Jangan mundur. Jangan kecewa. Karena Yesus sampai langkah terakhir, sampai dia bilang kalimat tetelestai, sudah selesai. Saudara, kalau tidak genap, tidak akan keluar ini tetelestai. Waktu dia bilang selesai, semua yang dia kerjakan untuk kita selesai. Dan puji Tuhan sampai hari ini Yesus tetap setia. Dia bersyafaat untuk saudara dan saya. Dia berdoa untuk kita. Dan kalau saya kuat hari ini, kalau saudara kuat hari ini, sementara perjalanan kita tidak mudah, itu karena dampak dari sorga. Ada sesuatu dari sorga yang mau mengaruhi hidup kita sampai hari ini. Saya percaya tanpa Kristus kita tidak akan pernah bisa bertahan. Endurance tadi, bertahan karena iman bergumul dengan waktu. Tapi puji Tuhan, di mana saya ada, di waktu mana saya hidup, Tuhan ada di mana saya ada. Haleluya. Yang ketiga, tantangan dan harapan dari iman yang ketiga, ayat 1:21. Baru ayat 2:9-10. Firman Tuhan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 2 ayat 9-10. Ayat 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Saja. Terus. tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara tangkap firman yang sederhana bukan? Ya. Tantangan daripada iman adalah kita bergumul dengan apa kata orang. Orang komen tentang iman kita. Saudara, kalau tidak ada istri Ayub, Ayub punya iman, tidak perlu bergumul. Setuju? Kalau tidak ada penonton yang menyek, ada penonton yang suka mencemooh menghina kita, pergumulan iman tidak benar. Tapi karena kita berhadapan dengan orang yang tukang sosere, apa gereja-gereja, apa setia-setia. Saya percaya saudara, bukan hanya saudara mengalami itu, saya juga mengalami itu. Dan Ayub bilang begini, kamu ini berbicara seperti perempuan gila. Menurut Ayub adalah cuma suka yang bagus-bagus, cuma suka yang baik-baik dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik, sebenarnya kan ada planning, ini. Cuma di starting point-nya sulit dimengerti. Ada planning. Nanti baca kitab Ayub bagian akhir sudah tahu tuh dia punya coping hope, punya cerita tamat. Amin. Sudah tahu cerita Ayub tamatnya dipulihkan berapa? 2 kali lipat. Istri Ayub nggak bisa lihat itu. Saya tidak tahu pada waktu Tuhan pulihkan Ayub, istrinya dipulihkan atau Tuhan ganti. Saya tidak tahu. Anak-anak kan dipulihkan tuh, diberikan anak. Apakah istrinya masih hidup waktu itu dan kemudian dia dipulihkan? Saya tidak tahu. Tapi bisa saja, karena tidak ada catatan bahwa istri Ayub bertemu di akhir pasal itu. Bisa saja Tuhan ganti orang. Karena satu perempuan ini perempuan cuma suka Tuhan baik. Kalau Tuhan dalam tanda petik jelek, dia komplain terus. Kutukilah alam dan matilah engkau. Kalau perempuan ngomong begini, laki-laki mana yang tahan beriman? Halo. Sedangkan istri dorong, dia kuat, orang kuat, dia kasih kuat orang masih lemah. Apalagi kalau dia ngomong seperti kutukilah alam dan matilah. Jadi kalau saudara punya iman, saudara punya tantangan, saudara bertemu dengan orang yang tidak dukung kita, yang mau sosial dengan kita, yang mau melihat saudara dari sisi negatif. Ayub satu-satunya saleh
Kenapa Tuhan izinkan dia yang dijadikan sampel untuk menguji, tidak dipilih orang lain, karena bukan cuma Ayub hidup waktu itu kan. Kenapa Ayub? Karena Tuhan pengen tunjukkan pada iblis ini orang betul-betul saleh. Cuma cacat pasti tetap ada, karena cuma Yesus tanpa cacat. Katakan amin. Jadi ketika Ayub berhadapan untuk mengekspresikan iman, dia konfrontasi istrinya sendiri. Kamu itu bicara seperti perempuan gila. Karena kamu cuma selama ini ternyata Anda cuma suka tapi kaya. Waktu capek otak ini berlimpah-limpah adalah Ayub mana ganteng sekali. Ayub mana yang pria terbaik. Ketika capek kambing domba itu berlimpah-limpah, kambing susu, susu, domba dan kambing berlimpah. Kamu bilang Ayub, kita tidak menyesal. Terima ada bela marah. Wanita-wanita seperti ini, saudara, kalau sudah punya pasangan seperti itu, itulah tantangan iman. Haleluya. Haleluya. Kalau bapak suami pulang bawa doi, oh Tuhan, hadirat Tuhan terasa luar biasa. Sorga terbuka, haleluya. Tetapi ketika suami tidak ada hasil, memang laki sombong. Kalau seperti ini, saudara punya iman berhadapan dengan apa? Tantangan. Jadi jangan dengar kata orang yang melemahkan. Maksud saya begitu. Saudara mau kuat iman? Amin. Katakan saudara mau kuat iman? Amin. Saya mau kuat iman. Bilang. Saya tadi waktu saya datang ibadah, saya lupa kacamata. Tantangannya luar biasa. Saya sudah konsentrasi, entah mau cuma contoh. Saya sudah konsentrasi pergi jemput tuh layar LCD. Saya sudah bawa, tiba di sini puji Tuhan. Kemudian saya lupa kacamata. Karena tidak bisa membaca, saya pulang pergi ambil. Dan saya tancap gas, dan semua mobil di depan saya salib. Dan setiap lampu merah saya berdoa supaya hijau. Puji Tuhan beberapa hijau dan satu merah di Santo Yosef. Setelah saya tiba di sini, puji Tuhan kacamata yang sudah ada, laptop saya lupa. LCD saudara. Jadi kalau saudara mau komen, ya kasih begini, terima saja karena itu kenyataan. Saya sudah tidak bisa berdaya, sudah tidak bisa balik lagi karena sudah setengah 10. Haleluya. Jangan terganggu dengan orang-orang yang dekat tetapi berbeda dengan iman kita. Jangan terganggu dengan orang-orang yang tidak hidup dalam iman seperti istri Ayub. Ketika ia dikonfrontasi, saudara, istri Ayub ini memang saya lihat seterusnya dia diam. Tapi puji Tuhan dengan itu Ayub menunjukkan ia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena iman itu harus bergumul dengan apa kata orang. Yes. Sudah jangan jadi lemah. Satu kali ada perlombaan panjat tebing. Panjat tebing beberapa pria, kemudian mereka naik dan disediakan penonton yang khusus pencemooh. Yang pencemooh ya coba begitu. Kasih apa ya kan buku-buku suka goyang kan. Oh supi kan ada kan. Jadi orang yang ada naik bapaknya tebing ini rata-rata kehilangan tenaga, loyo, tidak bisa naik. Karena orang memang sengaja ditempatkan orang-orang yang mencemooh. Ada satu naik terus, straight. Sampai di puncak, menang dia. Orang tepuk tangan bertanya, "Iki bagaimana datang pengaruh dari orang?" Setahun cerita. Dia kotek pemenang, ternyata dia pongo. Ternyata lebih bagus pongo daripada banyak dengan orang yang melemahkan. Tapi bukan itu solusinya. Telinga tetap normal, tapi jangan buka telinga bagi istri Ayub. Haleluya. Haleluya. Heri, lalu malah ini dapat apa? Dapat apa? Astaga. Tambah semangat ya. Katakan dengan iman, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan pergi kembali ke rumah Bapa. Karena apa? Apapun yang Tuhan buat selalu baik. Dan kalau kita beriman seperti ini, jangan terpengaruh dengan kata orang. Orang yang bilang saya sudah pendeta Mas inilah, pendeta Mas itulah. Kalau saya ikuti kata mereka selama almarhum kita. Tapi istri saya kenal saya tidak peduli. Walaupun kalau ada salah, saya rubah. Katakan amin. Mau tetap kuat iman? Amin.
tantangannya mulu orang di sekitar. Tapi saudara, kita hidup bukan karena apa kata orang, tapi kita hidup karena apa kata firman. Yang keempat, tantangan dan harapan iman kita. Iman bergumul dengan banyaknya ajaran yang menyimpang. Aduh, kalau saudara sekarang baca atau buka YouTube, sampai Tuhan Yesus sebelum umur 30 tahun orang cari-cari dari cerita sampai sekarang. Sebelum Yesus 30 tahun apa dia bikin? Sedang yang dia bikin belum kelar orang belajar. 30 tahun ke atas orang belajar belum kelar. Dan cari-cari itu yang ada dicatat dalam kitab. Orang mulai menanyakan banyak hal, dan saya mengikutinya dalam rangka untuk membantu agar jangan ada serangan saya tidak tahu, ya kan? Dan saya harus tahu banyak sekali ajaran menyimpang. 2 Timotius 4 ayat 3. Iman, halo, katakan iman. Kalau tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang, perlu iman? Tidak perlu. Karena tidak ada godaan dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita perlu iman yang teguh karena ada banyak ajaran. Orang sekarang mengajar ini, kalau saudara buka sembarang, dan kalau saudara buka dan bingung, tanyakan pada gembala. Karena ada banyak sekarang menyimpang, tapi kita sendiri tidak tahu itu menyimpang. Dasar untuk kita tahu menyimpang atau tidak adalah firman Allah. Firman tertulis, grapo. Dan mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 3. So masih bersama saya, katakan haleluya. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang ke-3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Haleluya. Yes. Ini tantangan. Saudara berhadapan dengan kenyataan. Sekarang orang lebih suka dengar ajaran yang menyenangkan telinga. Ini fakta. Orang yang mengajarkan ajaran sehat kurang diminati, kurang digandrungi, tidak dijadikan pilihan. Dan saya pikir ini adalah sebuah tantangan iman, karena kita hidup, saudara-saudara, saya ulangi, kita hidup lebih berbahaya mana, COVID atau penyimpangan ajaran? Penyimpangan ajaran lebih berbahaya dari gempa bumi. Penyimpangan ajaran lebih berbahaya daripada sakit penyakit. Penyimpangan ajaran lebih parah daripada perang. Jadi berapa banyak orang akan binasa karena penyimpangan ajaran? Banyak sekali. Bahkan kalau boleh, iblis menggunakan agen yang guru palsu. Saya minta maaf saudara, agen daripada iblis, nabi palsu dan guru palsu. Nabi palsu adalah agen yang membuat mujizat, dan guru palsu adalah agen yang mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsu itu salah satu begini, saya ulangi ya. Allah itu kasih. Oke. Dan ada yang mengajar kasih itu Allah. Benar atau salah? Salah, kasih bukan Allah. Karena kasih adalah sifat Allah. Contoh, Allah itu baik. Ya, apakah baik itu Allah? Tidak. Allah itu murah hati. Ya, tapi apakah murah hati itu Allah? Tidak, karena itu adalah sifat-sifatnya. Tapi beberapa orang ajarkan pada jemaat bertahun-tahun, dia ngomong langsung pada saya, aduh ini ajaran, makanya muncul the children of God. Saya ingin saudara hati-hati, karena iman tidak perlu bertumbuh kalau tidak ada ajaran menyimpang di kanan kita. Kalau ajaran menyimpang itu sembunyi dan bersembunyi, dan mereka tidak memunculkan diri atau tidak menampakkan diri, aman iman kita. Tetapi saudara-saudara, ini ajaran saudara berseliweran dan semuanya tersebar di dunia media sosial. Dan saudara melihat TikTok, hati-hati, tidak setiap pernyataan itu harus saudara bilang amin. Karena apa? Tidak setiap statement saudara harus bilang amin. Karena utuhnya, saudara-saudara akan diberkati kalau cari Tuhan. Betul? Saudara pasti diberkati, tanpa variabel cari Tuhan tidak boleh, tidak akan terjadi, karena ajaran ini bisa salah. Karena kalau kita tidak hidup benar, kemudian kita mengajarkan berkat, ini ajaran tidak lengkap. Katakan amin. Jadi lama-lama Tuhan akan jadikan alat untuk menyenangkan telinga kita,
Tuhan menjadi hamba manusia dan akhirnya imanmu akan kandas. Saya tanya, apakah semua orang Kristen, semua orang beriman harus kaya? Tidak. Sebab kalau ukuran berkat adalah kekayaan, ada banyak orang Kristen yang masuk neraka karena tidak kaya mereka. Halo, jangan salah. Kemakmuran bukan ukuran iman. Tetapi orang beriman berpotensi hidup makmur. Karena dihubungkan dengan kinerja, kejujuran, cinta Tuhan, takut Tuhan, sistem ekonominya ekonomi kerajaan Allah. Tetapi tidak otomatis orang beriman orang kaya. Sekali lagi jangan salah, kemakmuran bukan bukti utama atau satu-satunya daripada iman yang benar. Saya ingin saudara perhatikan, tantangannya adalah ajaran. Itu sebabnya Paulus bilang iman timbul karena pendengaran apa? Firman apa? Jadi lihat, iman timbul. 1, karena pendengaran. 2, karena firman. 3, karena firman bukan firman sembarang. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes. Haleluya, katakan haleluya. Firman Kristus artinya firman yang berpusat kepada Kristus. Firman yang berpusat kepada Kristus artinya kristosentris. Kepentingannya untuk Kristus, menjadi serupa Kristus nantinya. Kalau ada yang dimuliakan, Kristus yang dimuliakan. Kalau ada yang dibanggakan, Kristus yang dibanggakan. Kalau dicari asal usulnya dari Kristus. Siapa yang kerjakan? Oleh karena Kristus. Dan firman seperti inilah yang membuat iman kita kuat. Katakan haleluya. Tetapi catatannya, tantangannya, ini firman model begini tidak populer. Firman seperti ini tidak apa ya? Tidak favorit, tidak apa? Tidak diminati. Saudara mau pilih di mana? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Hidup kita di bumi tidak akan 100 tahun lagi. Dan waktu yang singkat ini kalau kita coba ikuti dengan sorga telinga, firman menyenangkan telinga, berapa banyak akan binasa, berapa banyak akan celaka. Saya tidak anti berkat, tapi berkat itu bukan tujuan. Tapi berkat adalah dampak. Berkat bukan ada di depan, tapi berkat ada di belakang. Saya diberkati atau tidak diberkati itu bukan soal inti dalam hal materi. Tapi yang paling penting saya harus mengejar perkenanan dari Tuhan. Haleluya. Iman bisa saja saudara-saudara bisa kandas karena buka telinga pada berita dan informasi yang bukan dari Tuhan. Makanya saya ulang-ulangi, jangan kumpul dengan para pencemooh, jangan suka kumpul dengan para penggosip. Saya ada satu kali naik mobil, saya yang driver. Kemudian ada ada seorang penumpang. Sepanjang jalan dia bercerita orang berkekurangan, kita bilang bagaimana tapi cara kan? Mau saya turun dia tidak boleh, mau tutup tapi telinga tidak boleh. Akhirnya saya ambil cara. Suaranya terdengar, tapi pesannya saya tidak tangkap. Bisa? Suaranya terdengar, tapi pesan-pesannya saya abaikan. Dan hari ini saya mau ingat apa yang dia bilang, tidak ingat, karena saya tidak simpan di memori. Karena apa? Pencemooh itu bukan menguatkan. Ciri-ciri saudara bertemu pencemooh dilihat dari mana? Ciri-ciri saudara baru saja bertemu dengan pencemooh, gampang, saudara akan makin lemah. Kalau saudara bertemu satu orang makin lemah, saudara baru saja bertemu dengan pencemooh. Tapi kalau saudara bertemu dengan seorang saudara makin kuat karena firman ya, kita bicara soal firman, maka saudara sedang bertemu dengan orang yang sedang membagikan makanan rohani buat saudara. Firman kehidupan. Ulangi, dari mana saya tahu kalau saya ketemu seorang pencemooh? Berita-beritanya melemahkan. Dan kalau saudara makan itu, saudara akan jadi lemah. Tapi ada cara. Saudara jangan dengar, jangan buka telinga. Katakan haleluya. Jangan dengar, atau kalau saudara bisa dengar, jangan perhatikan isinya. Haleluya. Dan kalau boleh menghindar, silakan menghindar, karena iman bergumul dengan apa yang namanya ajaran di sekitar kita. Yang kelima, tantangan dan harapan kelima. Saudara saya tanya,
Kalau iblis sudah tidak ada di bumi, iman ini masih dibutuhkan dalam konteks tertentu. Karena iblis masih ada di bumi, iman ini harus dikasih kuat. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saudara masih bersama saya, bilang haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang kiri kanan, tetap semangat dengan firman. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang mana? Bahwa iblis sampai hari ini sedang mencari orang yang dapat ditelan. Kapan orang dapat ditelan? Ketika iman kandas, ketika iman lemah. Jadi kuat saudara-saudara. Haleluya. Kuatkan apamu? Kuatkan imanmu. Teguhkanlah imanmu. Seorang wanita, seorang Bartimeus, waktu Yesus panggil dia, mereka bilang kuatkan hatimu. Yesus memanggil engkau. Kuatkan hatimu ibu. Imanmu besar. Iman harus diperbesar. Lewat apa firman? Lewat apa iman diperbesar? Firman dan Roh Kudus. Kuatkan iman saudara. Karena kalau tidak ada iblis lagi, kita punya beban agak ringan. Kalau iblis sudah dirantai, 1000 tahun damai iblis dirantai, waktu itu tidak ada lagi peluang godaan dari iblis. Tapi sekarang zaman kita ini, iblis berjalan keliling. Dia ronda dari Tuminting sampai Malalayang, dari Seropoin sampai ke Paniki. Dia putar-putar mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, orang sekualitas Petrus pernah dipakai oleh iblis. Kemarin ceritanya. Orang sekualitas Petrus bisa terkontaminasi dengan iblis sampai Yesus menghardiknya. Saya percaya tantangan kita adalah iblis yang sedang berjalan keliling. Tetapi siapa yang mengalahkan dia? 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan apa? 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya berharap saudara-saudara terus menangkap firman ini. Haleluya. Firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Dalam dunia ada iblis, ada kerajaan dunia, ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua yang ada dalam dunia dapat dikalahkan. Dan kita kalahkan dengan apa? Iman kita. Dan iman yang mengalahkan itu karena kita makan firman, dihidupi oleh Roh Kudus. Maka tantangan yang memang kelihatan bagi orang lain besar, tapi bagi kita kecil kalau iblis itu. Sebenarnya saya kasih tahu informasi yang diulang-ulang. Iblis sudah kalah. Sekali lagi, iblis sudah kalah. Dia hanya bisa menang kalau kita buka kesempatan. Jadi tidak dapat saudara mempermainkan kita kalau iman kita kuat. Karena ayat 9 bilang lawan dia. Katakan lawan dia. Dengan apa? Iman yang teguh. Kita tidak bisa lawan dia dengan iman yang lemah. Lawan dia dengan iman yang teguh. Yang terakhir, yang kedua terakhir, tantangan dan harapan dari iman. Iman itu bergumul dengan pengaruh dunia di sekitar kita. 1 Yohanes 5:19, tapi 1 Yohanes 2:15 dan 17. Ya Rabaya Sikara Batakara Rabaya Sikara. 1 Yohanes 5 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2. Yang 5 dan 1. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang kita keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. melainkan dari dunia. Ayat 17. Haleluya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi orang yang hidup oleh iman tetap hidup selama-lamanya. tetap hidup selama-lamanya. Saya percaya ini sangat akrab di telinga kita. Perhatikan baik-baik saudara. Saya sudah bilang tadi di poin keberapa saya lupa. Kalau habis percaya, habis lahir baru langsung mati, kita tidak perlu lagi beriman. Tapi setelah kita lahir baru masih hidup di Manado dengan ada Mantos dan Mega Mall 20-30 tahun, kita lihat lifestyle-nya orang Korea, kita lihat gaya hidupnya para selebriti, maka kita butuhkan iman agar kita tidak dipengaruhi oleh lifestyle dunia. Haleluya. Kita boleh hidup di bumi yang sama, tapi kita tidak boleh hidup serupa dunia. Kita boleh hidup di bumi yang sama, tapi kita tidak boleh hidup menurut pola dunia. Karena apa? Kalau kita hidup menurut pola dunia, itu yang diadopsi oleh Lot. Dan ketika Lot adopsi tanah Mesir dan taman Tuhan, dia combine-kan, dia kombinasikan, maka hasil akhirnya adalah bencana. Imanmu tidak butuh iman lagi kalau engkau sudah selesai dan engkau sudah almarhum. Tapi kalau masih hidup di dunia, keinginan daging, keinginan mata, kemampuan hidup masih akan datang mendekati kita. Dan bagaimana caranya? Kita pilih untuk tidak berhidup serupa dunia. Katakan amin. Kita tidak serupa dunia karena itu adalah tindakan bukti bahwa kita beriman. Salah satu bukti bahwa kita beriman, kita tidak hidup serupa dunia. Haleluya. Saudara tahu serupa dunia itu intinya ibadahnya pusatnya bukan Tuhan. Ibadahnya adalah manusia yang disenangkan. Saudara, fasilitas itu baik? Ya. Suasana itu baik? Ya. Tapi semua kita bangun supaya Tuhan disenangkan, bukan untuk manusia disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, manusia kena dampaknya. Kalau manusia disenangkan, belum tentu Tuhan kena dampaknya. Katakan haleluya. Yang terakhir, ini luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16. Jadi yang keenam, tantangan dan harapan keenam, iman bergumul dengan pengaruh dunia di sekitar kita. Tantangannya kali kita masih hidup dan kita berhadapan dengan dunia. Tetapi puji Tuhan kita tidak hidup serupa dunia. Itulah harapan kita. 2 Korintus 4, ini poin terakhir, 16 sampai 18. Firman Tuhan 2 Korintus 4, 16, 17 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati, iman kami tidak goyah. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Yes, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini karena hidup beriman mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Jauh lebih besar daripada penderitaan karena harus hidup oleh iman. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena kami beriman tidak lihat yang nampak, melainkan yang tak kelihatan. Karena kami hidup bukan karena yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yes, yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sedangkan yang tak kelihatan itu yang manusia batinnya kita itu sifatnya kekal. Katakan haleluya. Tantangan dan harapan daripada iman bergumul dengan jiwa dan tubuh kita. Jiwa dan tubuh kita adalah kendaraan kalau kita hidup dengan roh yang mau ditransformasi. Jiwa yang mau ditransformasi, roh yang mau didewasakan, maka tubuh dan jiwa jadi kendaraan. Tapi kalau roh kita didominasi oleh jiwa yang mau hidup serupa dunia, maka tubuh dan jiwa kita adalah tantangan kita. Sehingga dalam berkata, hajiwaku, pujilah Tuhan, hajiwaku, beribadahlah kepada Tuhan, hajiwaku, dengarlah firman Tuhan, hajiwaku, kasihilah Tuhan. Itu adalah tantangan iman kita. Tetapi puji Tuhan, walaupun tubuh ini harus kita kontrol, tubuh dan jiwa kita untuk
untuk dikontrol, seringkali maaf dan tanda petik melawan roh kita. Tetapi puji Tuhan, penderitaan dalam proses itu nantinya, ayat itu bilang apa? Penderitaan ayat 17. Sekali lagi, penderitaan pergumulan antara roh jiwa yang berseberangan ini, ayat 17. ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagi Paulus, pertentangan antara jiwa dan tubuh dengan roh kita itu adalah penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Kenapa? Walaupun mungkin beberapa orang rasa berat, tetapi ujungnya itu mengerjakan kemuliaan, mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh nilainya melebihi segala sesuatu. Haleluya. Jadi tetaplah beriman, tetaplah hidup oleh iman, karena segala sesuatu yang namanya tantangan, di balik itu ada harapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman tidak pernah kembali